Pemuja Tuyul. Di sebuah desa terpencil di Jawa Tengah bernama Karangjati, hiduplah seorang pria bernama Pak Samin, duda tua yang hidup menyendiri di ujung desa. Ia dikenal pendiam, jarang bersosialisasi, dan lebih banyak menghabiskan waktu di rumahnya yang tua dan kusam. Rumah itu berada di dekat pemakaman desa yang dianggap angker. Banyak warga merasa tidak nyaman melewati rumah Pak Samin, terutama saat malam tiba. Konon katanya, ada suara-suara aneh terdengar dari balik tembok rumah itu, seperti suara tawa kecil anak-anak di tengah malam. Pak Samin dulunya hanyalah tukang kebun biasa. Namun, dalam 5 tahun terakhir, kehidupannya berubah drastis. Dari yang semula hanya memakai sarung lusuh dan sandal jepit, kini ia mengenakan pakaian bagus, sepatu kulit mahal, bahkan kabarnya memiliki deposito di bank. Yang membuat warga heran, semua itu didapatkan tanpa pekerjaan tetap. Ia tak pernah terlihat bekerja, namun tak pernah kekurangan. Orang-orang mulai mencurigai sesuatu. Terlebih, beberapa pedagang di pasar sering mengeluh tentang uang yang hilang secara misterius dari laci dagangan mereka. Tak hanya 1-2, bahkan hampir semua pedagang di pasar Karangjati pernah mengalami kehilangan uang, terutama pada malam Jumat. Salah satu korban bernama Bu Tuminah, penjual sembako, pernah menyaksikan hal aneh. Suatu malam saat ia tertidur di warung karena kelelahan, ia terbangun karena mendengar suara seperti benda kecil yang jatuh. Ketika membuka mata, ia melihat sesosok kecil hitam, tak berbaju, berkepala botak, dan bermata merah menatapnya dari bawah meja. Sosok itu lantas berlari cepat keluar dan menghilang ke dalam kegelapan malam. Bu Tuminah menjerit dan jatuh pingsan. Esoknya, warga geger. Cerita tentang tuyul pun merebak, dan semua tudingan mengarah kepada Pak Samin. Malam hari, udara Karangjati terasa lebih dingin dari biasanya. Bambang, seorang pemuda desa yang gemar berburu misteri, memutuskan untuk menyelidiki sendiri rumah Pak Samin. Ia penasaran dan merasa terpanggil untuk mengungkap kebenaran. Ia mengajak 2 temannya, Yuda dan Darto, untuk mengintai rumah itu pada malam Jumat Kliwon. Mereka bersembunyi di balik semak dekat pagar belakang rumah Pak Samin. Pukul 1 dini hari, terdengar suara berbisik dan langkah kaki kecil di dalam rumah. Lalu, tertawaan kecil, seperti suara anak-anak bermain, padahal Pak Samin tinggal seorang diri. Tak lama kemudian, dari celah jendela yang terbuka, mereka melihat pemandangan yang membuat bulu kuduk berdiri. Di dalam rumah, Pak Samin duduk bersila, telanjang dada, dan di sekelilingnya terdapat 4 sosok kecil, botak, berkulit keabu-abuan. Sosok-sosok itu mengelilingi Pak Samin sambil merangkak. Di hadapan mereka, terdapat sebuah kendi tanah liat dan bubuk hitam pekat yang dibakar, menebarkan asap beraroma menyengat. Pak Samin berbicara dalam bahasa yang tak dimengerti, seperti mantra kuno, sambil menaburkan sesuatu ke tubuh tuyul-tuyul itu. Tiba-tiba, satu tuyul menghilang dalam sekejap, seolah tembus ke dalam tanah. Satu sudah pergi mencari, kata Pak Samin lirih. Tak tahan, Yuda muntah di semak. Suaranya cukup keras untuk membuat Pak Samin sadar ada yang mengintip. Dengan cepat, Pak Samin berdiri dan berteriak, "Siapa di luar sana?" Bambang dan kawan-kawan lari terbirit-birit. Keesokan harinya, Bambang memberanikan diri melapor kepada Pak RT dan Pak Ustaz setempat, Ustaz Mahfud. Awalnya mereka ragu. Namun karena desas-desus tentang tuyul sudah meresahkan, mereka mengadakan musyawarah desa. Keputusan pun diambil,
Rumah Pak Samin akan didatangi dan diperiksa pada malam Jumat berikutnya, dengan mengundang ustaz dan orang pintar untuk mendoakan dan membersihkan tempat itu bila terbukti menjadi sarang pemuja tuyul. Tibalah malam itu. Pak Samin terlihat biasa saja, bahkan menyambut rombongan warga yang datang ke rumahnya dengan wajah dingin. "Ada keperluan apa malam-malam begini datang ramai-ramai?" tanyanya sambil menatap tajam. Pak RT menjelaskan bahwa warga merasa terganggu oleh suara-suara aneh dan tuduhan pencurian uang. Ustaz Mahfud meminta izin untuk memeriksa rumahnya. "Aku tidak menyembunyikan apapun," kata Pak Samin, namun ia tidak menolak. Rombongan masuk. Rumah itu lembab dan gelap. Di salah satu kamar, mereka menemukan sebuah altar kecil tertutup kain merah. Saat dibuka, semua orang terpana. Terdapat kendi, boneka bayi dari lilin, dan beberapa potongan rambut serta kuku manusia. Bau amis menyengat dari altar itu. Ustaz Mahfud segera melantunkan ayat-ayat suci. Tiba-tiba, kendi tanah liat itu bergetar sendiri. Terdengar suara jeritan nyaring dari dalamnya. Semua orang mundur. Pak Samin tampak marah, wajahnya berubah seperti bukan manusia lagi, matanya merah dan kulitnya menghitam. "Jangan ganggu mereka. Mereka anak-anakku. Mereka yang memberiku kehidupan baru," teriaknya. Dari balik lemari, 3 sosok tuyul melompat keluar dan menyerang ustaz dan warga. Ustaz Mahfud terus membaca doa, namun salah satu tuyul menyerangnya dan membuatnya terhuyung. Namun kemudian, seorang kakek tua berjubah putih yang bernama Ki Wirya, dukun sepuh dari desa sebelah yang dikenal sakti, maju ke depan. Ia membacakan doa pemusnah hodam sesat. Sosok tuyul-tuyul itu menjerit keras, menggeliat kesakitan, lalu satu persatu meledak menjadi asap hitam. Pak Samin berteriak histeris, jatuh ke tanah, menggeliat seperti kesurupan. Ki Wirya meletakkan tangan ke dada Pak Samin dan membaca ayat panjang, hingga akhirnya tubuh Pak Samin membeku seperti patung batu. Pak Samin dinyatakan mati dalam keadaan kerasukan. Tubuhnya tidak bisa dikuburkan secara normal, karena saat warga mencoba memindahkannya, batu itu menjadi terlalu berat, seperti bongkahan granit. Akhirnya, ia dikubur di dekat rumahnya sendiri dan rumah itu ditinggalkan begitu saja. Namun, kisah ini belum berakhir. Beberapa bulan kemudian, seorang pria dari kota datang ke Karangjati. Namanya Edi, pengusaha muda yang tertarik membeli rumah tua Pak Samin untuk dijadikan villa pribadi. Warga memperingatkannya tentang kejadian di masa lalu, namun Edi tak percaya pada cerita hantu. Ia membeli rumah itu, merenovasinya, dan mulai tinggal di sana. Malam pertama di rumah itu, Edi tertidur di ruang tamu. Tengah malam, ia terbangun karena mendengar suara anak kecil tertawa, lembut, seperti dari pojok ruangan. Ia menyalakan lampu, tapi tak menemukan siapapun. Ketika kembali berbaring, ia melihat uang yang ia letakkan di atas meja sudah berserakan, dan ada bekas jejak kaki kecil berlumur tanah di lantai kayu. Keesokan harinya, ia melapor ke warga, tapi mereka hanya menggeleng pelan, menyuruhnya segera pergi sebelum terlambat. Edi tidak percaya. Ia tetap tinggal. Malam berikutnya, suara tangisan bayi terdengar dari plafon. Lampu berkedip. Cermin di kamar mandi tiba-tiba retak, dan dari balik retakan muncul wajah botak pucat dengan mata merah, menatapnya dari dunia lain. Edi berteriak dan lari keluar rumah. Kini rumah itu kembali kosong. Namun, setiap malam Jumat Kliwon,
Dari kejauhan masih terdengar suara cekikikan kecil dan bisikan lirih. Kami belum punya tuan baru. Dan kadang, di pagi harinya, para pedagang pasar Karangjati kembali kehilangan uang di laci dagangannya.